Warta Gereja Minggu 18 Oktober tahun 2020. Salam Bapak Ibu sekalian, Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan gerejawi, dapat menghubungi majelis gereja di kantor gereja. Pelayanan firman pada hari ini dilayankan oleh Bapak Pendeta Lukas Prihartoko, MTH. Warta jemaat hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah bulan November tahun 2020. Ibadah bulan November tahun 2020 akan dilaksanakan di gedung gereja dengan mengikuti protokol kesehatan. Penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, ibadah akan dilaksanakan di semua gedung gereja dengan jadwal sebagai berikut. Untuk induk pagi jam 6.30 menggunakan bahasa Indonesia dan sore jam 16.30 dengan menggunakan bahasa Jawa. Untuk pemantauan dalaman jam 8.30 minggu pertama bahasa Indonesia, minggu kedua, tiga, dan keempat menggunakan bahasa Jawa. Yang ketiga, pemantauan kingkang jam 8.30 menggunakan bahasa Jawa. Yang kedua, jumlah warga jemaat yang diizinkan masuk ke dalam gedung gereja sebagai berikut. Gedung gereja induk hanya 60 warga jemaat, gedung gereja pemantauan dalaman 40 warga jemaat, gedung gereja pemantauan kingkang 30 warga jemaat. Untuk penjelasan usia melakukan ibadah minggu diatur sebagai berikut. Warga jemaat usia 16 sampai 60 tahun dipersilahkan mengikuti ibadah di gedung gereja dengan catatan dalam kondisi sehat. Warga jemaat usia di atas 60 tahun dipersilahkan mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Panduan atau liturgi ibadah akan didistribusikan seperti yang sudah berjalan. Warga jemaat kategori sekolah minggu, Komisi Anak menyiapkan sapaan sekolah minggu akan dilaksanakan setiap minggu kedua dan minggu keempat seperti yang sudah berjalan. Untuk pengumuman yang ketiga, pentabisan pendeta GKJ Mbagi yang ketiga akan dilaksanakan besok Sabtu 24 Oktober 2020 jam 10 pagi, harap menjadikan perhatian bagi kita semua. Untuk yang Riyaya Unduh akan dilaksanakan besok hari Minggu tanggal 8 November tahun 2020. Demikian warta jemaat disampaikan untuk diperhatikan dan Tuhan memberkati. Mari kita memasuki ibadah minggu ini dengan saat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita kuduskan ibadah kita saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, Khalik langit dan bumi. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin.
Silakan duduk. Dan marilah dengan penuh sukacita kita mengawali ibadah kita dengan kidung jemaat 3 baitnya yang pertama. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, bersuka yang abadi, di sinarmu menyerah. Dan menanggapi puji sembah kita, Allah berkenan mengaruniakan sabda yang akan menuntun ciptaan ini, kehidupan manusia, menggapai kesejatiannya, yang demikian firman-Nya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dari sabda ini Allah menunjukkan bahwa hakikat dari hidup ciptaan Allah adalah ketika ciptaan bergantung sepenuhnya pada Tuhan dan kepada sesama ciptaan saling menghormati, saling mengupayakan kebaikan. Namun marilah kita dengan penuh kerendahan hati mengakui dan menyesali, bukannya bergantung pada Allah, kita manusia lebih sering bergantung pada kekuatan kita sendiri. Dan dengan rekan sesama ciptaan bukannya saling menghormati, saling menghargai, saling mendorong, malah saling jegal, saling memanipulasi. Maka dengan penuh penyesalan kita naikkan kidung jemaat 26 baitnya yang pertama. Yesus menebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ya, bagi setiap orang yang memohon tidak seperti permohonannya Ayub, ya. Ayub itu pernah memohon supaya Gusti tidak menghiraukan dirinya, mengindahkan dirinya. Karena Ayub merasa diindahkan Allah itu berat. Karena Allah suci, manusia penuh kelemahan. Namun bukan mengulangi Ayub, sebaliknya kita memohon Allah mengindahkan kita karena kita yakin dan percaya Dia setia. Untuk itu bagi setiap manusia
yang memohon pertolongan Allah, mengimani bahwa Allah setia pada ciptaan, ada berita anugerah. Mari bersama kita terima dari bacaan kedua hari Minggu ini. Dari surat 1 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang 4 sampai 5a. Demikian sabdanya. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Dados pawartos bingah berita sukacita Injilnya itu bahwa Allah berkenan memilih kita. Dan hal ini adalah suatu kepastian yang kokoh menurut Rasul Paulus. Demikian berita anugerah bahwa bersama Rasul Paulus kita mengimani Allah melihat kita dan berkenan miji kita menjadi umat tebusannya. Dan marilah kita akan terus bertekad menanggapi kasih Allah itu dengan mempersembahkan peri kehidupan yang baru. Petunjuk hidup baru kita terima dari Matius 22 ayatnya yang ke-21. Matius 22 ayat 21 demikian. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Marilah kita menjalani kehidupan sebagai hamba-hamba Allah dengan terus mengingat kita di dunia perlu kita melaksanakan bagian-bagian kewajiban-kewajiban di dunia, tetapi tidak boleh lupa bahwa ada Tuhan yang tidak kelihatan, dan itu harus juga kita ingat. Kaisar bagian kaisar, Tuhan Allah bagian Allah. Semuanya tidak boleh ada yang ditinggalkan. Kita terima berita anugerah dan kita sanggupi petunjuk hidup baru dengan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 260 bait ketiga. Dalam dan tangan dengan kasih dengan kebenaran. Datanglah kerajaan-Mu, karena Kaulah empunya semua. Demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan. Kita akan menyatu hati menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kepada Kaisar ada tugas tanggung jawab kewajiban, kepada Allah tentulah sepenuh hidup kami mesti dibaktikan. Demikian petunjuk hidup baru dari-Mu ya Tuhan, mengingatkan pada kami bahwa hidup di dunia perlu selalu dapat menyeimbangkan segala seginya, baik itu segi batin maupun segi ragawi,
Seperti dalam pujian kami juga, selama di dunia, hati, mulut, tangan, semuanya perlu dibaktikan kepada Allah. Tentu yang memerlukan peran dari tangan, dari badan adalah hal-hal yang di dunia ini. Namun semuanya itu harus tidak boleh meninggalkan akan kenyataan bahwa hati, jiwa, rohani perlu tertuju kepada Allah juga. Demikian ya Bapa, puji syukur kami haturkan ke hadirat-Mu, karena di hari Minggu ini Engkau masih perkenankan kami mengaturkan sembah bakti sebagai sebuah wujud dan upaya kami yang masih Engkau perkenankan menjadi ciptaan di dunia ini, agar kami dapat terus memenuhi apa yang menjadi bagian-bagian kemanusiaan kami. Bahwa sebagai manusia kami hidup di dunia, ada aktivitas, ada peran, tugas, dan tanggung jawab dari Tuhan. Namun semuanya itu tidak boleh mengabaikan hal-hal yang sifatnya spiritual, kebatinan, yang rohani, yang mengarah kepada Allah yang tidak kelihatan. Dengan demikian, biarlah hidup kami dapat terus menjadi genap, menjadi penuh, karena berkat bimbingan Roh Kudus Tuhan. Maka terima kasih untuk ibadah ini di tengah masih situasi pandemi, di mana kami melaksanakannya dari rumah atau tempat kami masing-masing. Berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, sehingga menjadi bagian agar kami dapat menggapai kepenuhan diri kami sebagai manusia di hadapan-Mu. Dengan demikian, melalui kehidupan kami yang dapat semakin menggapai esensi, maksud, dan hakikat kemanusiaan kami, nama Tuhan dapat dimuliakan melalui kehidupan kami. Melalui peribadatan ini pula, kami bersatu hati memohon berkat untuk majelis jemaat Tuhan di GKJ Bagi yang masih terus harus mengupayakan pelayanan kepada jemaat di tengah situasi pandemi. Tuhan berkati agar dapat melaksanakan dengan baik. Secara khusus kami berdoa untuk panitia penahbisan pendeta yang oleh karena bimbingan berkat Tuhan akan melaksanakan pada akhirnya tahbisan pendeta ketiga GKJ Bagi atas diri Vikaris Yatinem besok hari Sabtu tanggal 24 Oktober. Terima kasih Tuhan, berkatilah dan bimbinglah majelis gereja Tuhan, panitia pelaksana dari rencana ini, agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami juga berdoa jemaat Tuhan di GKJ Bagi ini yang terdampak oleh pandemi, apapun bentuk dampak itu, biarlah Tuhan mengingat kami, terus mengindahkan kami, agar kami tetap dapat menikmati, merasakan, dan menerima kasih pertolongan Allah. Akhirnya tentu kami berdoa memohon berkat untuk para pemimpin negeri kami, dari tingkat pusat hingga daerah, yang terus mengupayakan dapat tertolongnya masyarakat bangsa Indonesia dari kungkungan ataupun cobaan wabah pandemi COVID-19 ini. Mohon berkat-Mu ya Bapak, agar apapun yang menjadi keputusan pemerintah negeri kami itu benar-benar dapat mengentaskan kami dari bencana ini dan mengantar kami, masyarakat bangsa Indonesia, menuju kepulihannya. Terima kasih ya Bapak, demikian seru syafaat kami. Mohon ampun atas kekurangan dan kelemahan, mohon penyempurnaan dari Tuhan sendiri, karena semua kami pinta dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa. Amin. Dan di setiap peribadatan kita akan mengambil waktu untuk mengaturkan persembahan, waktu pemberian Tuhan juga sebenarnya, untuk kita mengingat bahwa sumber kehidupan
hanyalah Tuhan dan bukan yang lain. Mari kita akan mendasarinya dari Mazmur Antara, Mazmur antar bacaan hari Minggu ini, dari Mazmur 96 ayat 7 sampai 8. Mazmur 96 ayat 7 sampai 8 demikian sabdanya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 322 bait ketiga. Syukur bagi Dia Gembala setia yang jaga tetap anugerah jua harimu semua terang dan terang. Kita akan menyerahkan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah, Gembala yang setia, yang senantiasa menjaga kami umat-Mu, dan baik hari kami terang maupun gelap, Tuhan terus menjaga kami. Inilah syukur kami wujudkan melalui persembahan yang berupa uang. Bapa kiranya berkenan menerima, memberkati, menyucikan, agar persembahan ini dapat terus menjadi bentuk pelayanan kami menegakkan kerajaan Allah di dunia ini. Maka Bapa mohon ampun bila melalui persembahan ini Bapa melihat kami belum sungguh-sungguh mengemban tanggung jawab menjadi pewarta kerajaan Tuhan di dunia ini. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus agar tambah hari tambah waktu kami semakin sungguh-sungguh dan sedia menjadi pewarta-pewarta berita sukacita Tuhan bagi kehidupan ini. Kami menyerahkan saudara kami yang ditunjuk untuk mengelola uang persembahan ini, Tuhan berkati, agar dapat membelanjakan uang persembahan milik Tuhan ini seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Saat ini kami bersama hendak merenungkan sabda-Mu, mohon bimbingan Roh Kudus, agar hanya kebenaran firman yang dari Tuhan yang boleh menguasai kehidupan kami, dan kami senantiasa dituntun menuju kepada kehidupan yang sejati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah memohon. Amin. Dan sebagai bagian firman yang akan kita renungkan, mari saya mengajak kita memperhatikan bacaan pertama hari Minggu ini dari kitab Yesaya 45. Yesaya 45 ayat 1 sampai 7. Saya akan membaca 1 sampai 6. Yesaya 45 ayat 1 sampai 6 demikian sabda Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung
hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Demikian sabda Allah, yang berbahagia setiap kita yang menerima firman dan memperhatikannya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kakak adik, para putra, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya mestinya kalau boleh memakai kenyataan sehari-hari, mestinya hari ini Jemaat GKJ Mbaki niku deg-degan, berdebar-debar, rodok grogi. Lu mengapa? Ya karena kan besok Sabtu itu istilahnya itu kan Jemaat GKJ Mbaki, Gereja Kristen Jawa Mbaki itu kan mau jadi manten dalam tanda kutip. Ya, lu kok mau jadi manten? Ya, karena besok hari Sabtu tanggal 24 Oktober, ini Sabtu itu kan akan resmi Jemaat GKJ Mbaki bersanding dengan pendeta yang ketiga, Ibu Yatinem, menjadi pasangan pendeta dan jemaatnya dan pendetanya seumur hidup seterusnya. Ya, demikian karena memang GKJ niku menganut sistem ya presbiterial namanya pun, tidak sinodal. Presbiterial menika saged dipun wastani istilahnya memang pemerintahan ya. Pemerintahan di suatu gereja setempat itu ya ada di gereja itu. Kalau sinodal itu ya kekuasaan pemerintahnya ada di Majelis Agung. Sinode Agung, sinode seluruh gereja yang ada. Nah, kita presbiteria. Maka lalu kita mewarisi kebiasaan dan juga kita memilih. Karena kita tidak hanya mewarisi, kita sebenarnya bisa juga membuat pemerintahan sistem sendiri. Tidak mesti hanya melanjutkan saja warisan Bapak Calvin ya, John Calvin, tapi kita memang mewarisi tradisi ini dan memang memilih ini. Pendeta dan jemaat itu selamanya. Mboten periodik ngoten nggih, sekawan tahun dimutasi ya ngoten menawi sinodal. Ya kita mungkin nggak bisa membayangkan kalau dirotasi, dimutasi itu kesannya lalu seperti tugas gitu ya, tidak seperti panggilan. Nah tapi ini tentu suaranya orang presbiterial ini, suaranya orang sinodal akan beda lagi. Tapi monggo lah, yang jelas GKJ mengatakan
pendeta, jemaat nitu nunggil sareng saklaminipun. Maka ya besok Sabtu itu bisa diistilahkan kan manten. Jemaat GKJ Wagi resmi bersanding dengan pendeta yang ketiga, Ibu Yatin. Nah mungkin memang lalu nggak kurang begitu berdebar mungkin ya, kurang begitu grengseng. Apakah dengan demikian biasanya berdebar-debar itu karena cinta ya? Kalau sudah cinta itu diantara misalnya kepanggih kakung kepanggih istri, ada banyak istri. Kalau iki biasa, iki deg-degan. Nah, dia rasa gitu ya. Jadi, loh, kok kurang begitu deg-degan, kurang begitu grengseng? Apakah berarti kurang cinta? Enggak, nggih. Cinta. Sayanglah dengan calon pendetanya ini. GKJ Wagi itu sayang kan sama pendeta. Pun, ini buktinya kata lah, sayang kok. Tetapi memang persoalannya apa? Persoalannya adalah pandemi. Nah, itu perlu kita ingat. Jadi karena pandemi memang lalu grengsengnya mau ndak mau, euforiknya itu lalu mau ndak mau, ya kurang. Rapat saja dibatasi. Pertemuan percakapan untuk acara tabisan ya harus terbatas, nggak boleh banyak-banyak. Nah bagaimana mungkin acaranya akan meriah? Memang tidak bisa dan tidak boleh. Milo, ini persoalan mau ndak mau. Sebenarnya kita sudah merencanakan luar biasa, nggih. Majelis dan panitia, majelis melalui panitia penabisan ini kalau ngerancang semua jemaat diundang. Hadir Ondrowino Sukarya. Wah, gembira sekali pokoknya. Semua bagian-bagian semacam komisi, Panem Bromo, Lare, sanesipun persembahan isian di ibadah, ampun cepat-cepat. Grengseng saestu jatosipun. Semua sudah disiapkan. Keluarga besan ya dalam tanda kutip ya. Keluarganipun Ibu Yatinem niku pun dipundhutke tiket. Pun pikantuk tiketnya ini. Mabur saking Sumatera dugi bagi. Wah, pahargian ageng, meriah, sukacita. Tapi semua harus diubah kanthi kepeksa. Mboten lilo jane. Ning nggih pripun melih? Soale nek nenggo melih nggih pun Pak. Sudah ini nggak bisa ditunda lagi. Mosok tunda nanti ping pirang-pirang nggih. Ping pinten niku nunda tabisan niku. Tidak. Oktober ini harus dilaksanakan. Ya sudah. Kalau Oktober ini dilaksanakan jelas masih KLB. Situasinya masih sebenarnya kurang kondusif kangge kumpul-kumpul ageng. Milo lalu kumpul-kumpul Siti Prasojo Celimen. Nggih, ini bukan pingin ngeten mboten pingin ngeten, pingine ageng, grengseng, meriah, sukaria, wong yo cinta kan gitu nggih. Sayang dengan calon pendetanya ini. Tetapi mau ndak mau harus sederhana. Besok Sabtu itu yang rawuh harus niki nggih. Wah niki mboten saged dinyang niki nggih. 50 kursine niku mengke dipon pencar-pencar malah kepara badhe dinomeri. Wah. Adase pun mboten wonten undangan gelap, mboten saged. Semua yang hadir di gereja hanya yang ingkang pikantuk bagian yang tugas dalam gedung gereja. Pramilo artinya semua saya yang lain yang tidak mendapat tugas bagian dalam peribadatan besok hari Sabtu itu jih nyuwun kanthi legawan ning mana di rumah. Jadi ikut beribadah seperti saat ini, ikut beribadah di rumah. Ikut nderek nyengkuyung tahbisan di dalam. Nah, bedanipun dengan yang ini ibadah minggu bijing niku saged langsung.
24 Oktober jam 10 di gereja terlaksana tahbisan, di rumah juga bisa dilihat. Mawi HP nggih, mawi internet. Bisa, binjing langsung, binjing siaran langsung, live ngoten. Lah tentu memang mungkin tidak semua bisa ikut langsung, ada rekamannya. Mangke dipirsani dalunipun saged, pirsani melih. Wah, seneng banget pengen mirsani Ibu Pendeta Yatinem, ngoten nggih. Khotbah pertama bisa. Sorenya, malamnya direkam. Jadi demikian ya Bapak Ibu. Hari ini kita bergembira karena besok Sabtu jadi nganten. Sehingga walaupun mungkin tidak seperti yang kita bayangkan, waduh harus dari rumah, oke lah, tetap kita mau bergembira. Bergembira karena benar tahbisan ini adalah rahmat Tuhan. Aosipun nggih, ajine pandemi kita bisa melakukan tahbisan. Wah, tuh. Puji Tuhan. Maka kita akan tetap bersyukur, kita tetap akan bergembira, dan syukur serta sukacita seperti apa yang akan kita rayakan mendukung peristiwa besok hari Sabtu. Kita akan mendasarkannya pada bacaan hari Minggu ini. Handilalah ya. Bacaan hari Minggu ini tentang pilihan, khususnya bacaan pertama tentang pilihan. Gusti miji milih Raja Persia asmanipun Kores sebagai apa? Sebagai alat Tuhan membebaskan umat. Ya mungkin kita menganggapnya biasa, tapi bagi umat zaman Yesaya, termasuk bagi Nabi Yesaya, oh iku ora nemu nalar. Kores itu betul Raja Agung, gede betul itu ya. Persia waktu itu gede betul, kuat betul. Ada filmnya itu, 300 judulnya. Wah, kerajaan Persia itu saking agungnya itu kaya dewa, teng film niku. Jadi Raja Kores itu besar. Loh iya besar, tapi dia kan tidak tahu Taurat, tidak kenal Taurat, nyuwun sewu, mboten supit. Bukan orang Israel kan, ora supit. Nah, berarti najis apa muluk kadok, najis banget. Taurat tidak kenal, disupit yo tidak. Ini nggak masuk hitungan. Lah kok menjadi alat Allah untuk melaksanakan karya penyelamatan? Itu sulit ketemu. Tapi itu yang terjadi. Nah oleh karena itu besok Sabtu ini, tahbisan besok itu kan juga ada unsur begitunya ya. Ada unsur unik menariknya. Uniknya bagaimana? Lah napa awake dhewe niki nate mbayangke pendeta ketiga GKJ Mbaki niku Ibu Yatinem. Berdarah campuran Wonogiri Jawa Timur. Nah ini campuran nyenengke to nggih. Jawa Timur Wonogiri. Waduh. Wah ini nyenengke niki campurane. Berdarah campuran Wonogiri Jawa Timur. Lahir besar di Sumatera. Remaja di Medan. Apa itu? Dewasa meraih pendidikan tinggi di Jakarta. Oh niku jangkep napa? Orang ngerti Jawa. Lahir di Sumatera, besar di Medan, meraih pendidikan tinggi di Jakarta. Cita rasa Jawanya pasti ya kurang. Lah sisih sanes GKJ Mbaki niku rak etok-etok ae nggih. Ya awon-awon niku lak cedak ratu ngoten niku. Ya ora awon, apik-apik ngene iki ya cedak ratu. Jadi mesti nguri-nguri budaya Jawa. Mboten ketang sepinten itu nguri-nguri budaya Jawa. Lah ampun niku ketemu niku. Sumatera ora iso bahasa Jawa, iki cedak ratu. Temu itu. Enggak tahu itu. Itu bisa terjadi. Maka kita kembali pada sabda ayat 4. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau Kores dengan namamu, menggelari engkau Kores sekalipun
engkau tidak mengenal aku. Wah, keren. Wah, jadi dari sabda ini, jadi ini bukan soal Bu Yatinya ini, tapi ini jadi bukan soal Koresnya, tapi soal hambaku Yakub Israel, umat Allah. Bukan Kores, tapi karena yang menjadi alasannya itu ya, menjadi sebabnya umat Allah perlu diselamatkan, bukan soal Koresnya gitu ya, kalau dari bacaan. Tapi itu pun belum berhenti. Di ayat 5, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Kanthi atau tales sabdo menika, mari kita akan menuju besok Sabtu 24 Oktober, di mana kita akan bersanding dadi manten ngeten nggih dengan pendeta ketiga Ibu Yatinem, yang kita sungguh tidak membayangkan akan jadi pasangan jemaat GKJ Bagi menjadi gereja Tuhan. Kita akan menyambutnya, kita akan masuk dalam peristiwa itu dengan mengingat sabda ini, dengan mendasarkan sabda ini. Bukan Koresnya, bahkan juga bukan soal umat Tuhan, Yakub Israel. Lah tapi apa? Supaya semua kenal aku, supaya aku dimuliakan Allah. Jadi kita tetap akan bersyukur walaupun peristiwa besok Sabtu itu sungguh sangat dibatasi. Kita juga bersyukur walaupun yang terjadi gitu ya, proses timbalan seperti ini. Karena apa? Karena siapapun Ibu Yatinem, dan bagaimanapun jemaat GKJ Bagi, bukan itu subjeknya. Semuanya ini boleh terjadi dan berjalan untuk Allah, demi kemuliaan Allah. Maka mari kita akan bersama melaksanakan bukan Ibu Yatinem, bukan GKJ Bagi juga, tetapi demi terwujudnya kehendak Tuhan, dimuliakannya Allah. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Cukup, kita akan mengakhiri ibadah dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sabdamu hari ini menyiapkan kami untuk menyambut peristiwa adi bagi jemaatmu GKJ Bagi, di mana besok Sabtu kami akan menerima, memiliki, Engkau anugerahi pendeta ketiga dalam diri Ibu Yatinem. Kami bersyukur, dan biarlah syukur kami itu beralas pada sabdamu hari Minggu ini, khususnya bacaan pertama, ketika Allah memilih Kores menjadi alat Allah menyelamatkan umat. Bukan persoalan siapa Kores yang notabene orang asing, bukan juga semata-mata karena umatmu keturunan Yakub, tetapi semuanya itu terjadi demi kemuliaan nama Tuhan, bagi terwujudnya rencana Allah. Maka Bapa, biarlah pelaksanaan penabisan pendeta ketiga GKJ Bagi besok hari Sabtu dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah kami semua yang melaksanakannya ini semata-mata hanya melayani rencana dan kehendak-Mu bagi jemaat-Mu GKJ Bagi, bagi hamba-Mu Ibu Yatinem,
dan semuanya itu biarlah menjadi semakin dimuliakannya nama Allah Bapa di dalam Sang Putra Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, semuanya kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akhiri ibadah dengan berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 256 bait pertama. Kita satu Di dalam Tuhan satu jaya besar. Marilah bertolong-tolongan Kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan Kau dan aku semuanya. Bersama kita akan menyegarkan iman kita dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Mari. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, undurlah dari peribadatan ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.